Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pada buku Seven Habits kita. Sudah nonton video sebelumnya, terutama 2 video kemarin soal Principles of Interdependence, ya, yang di dalamnya ada konsep tentang rekening bank emosi. Kalau belum nonton, nonton dulu jangan lupa, atau habis ini nonton, tapi bagusnya sebelum ini sih ya, kalau belum nonton ya. Dan jangan lupa subscribe teman-teman semua, di like-nya jangan lupa, bagiin ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, kita akan masuk ke habit yang keempat. Judulnya Think Win-Win. Yang keempat ya, Think Win-Win. Ini dia. Disebut juga Principles of Interpersonal Leadership, ya, prinsip kepemimpinan interpersonal. Karena Think Win-Win ini atau istilah win-win ini mulai banyak dipakai, tapi dalam kaitannya dengan win-win solution. Nah, gitu. Jadi sering kita dengar, yuk kita cari win-win solution. Ya. Yang menariknya kalau kita baca Seven Habits yang mempopulerkan banyak istilah ya. Di Seven Habits ya, saya sempat bahas dulu di video-video awal, memperkenalkan banyak istilah seperti proaktif gitu, kemudian win-win salah satunya, sinergi. Nah, kenapa kok judulnya Think Win-Win bukan win-win solution gitu. Nah, rupa-rupanya nanti ya kita akan bahas lebih lanjut di kalau udah sampai habit 6. Solusinya itu datangnya nanti di habit 6 sebenarnya. Sinergi itu buahnya adalah solusi yang win-win. Nah, tapi tidak langsung. Jadi orang yang bekerja sama, terutama orang-orang yang mandiri yang punya mau satu sama lain, itu tidak langsung bisa menemukan solusi yang win-win. Itu tidak instan gitu loh. Dia perlu proses. Pertama-tama dasarnya adalah kemandirian. Orang bisa dapat win-win solution kalau semua orang itu mandiri. Yang kedua, mindset yang dipakai win-win dulu, think-nya win-win, kemudian dari think win-win itu diejawantahkan dalam diskusi yang saling memahami, habit 5, seek first to understand that to be understood, baru ide-ide yang muncul tadi diolah secara sinergis menghasilkan sebuah solusi yang win-win gitu. Jadi tidak langsung memang gitu ya, sehingga kok kita nggak ketemu win solution? Iya memang nggak bakal orang namanya itu udah hasil akhir di habit yang ke-6, hasil sinergi sebenarnya. Nah, maka habit 4 ini disebut Principle of Interpersonal Leadership. Kenapa? Karena ya ini prinsip dasarnya. Ini yang nanti menjadi pola pikir dasar untuk akhirnya kita bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih baik lewat sinergi. Pertama-tamanya mesti ini dulu ya, think win-win dulu, berpikir menang-menang. Nah, bab ini dibuka Pak Stephen Covey dengan kisah ketika beliau ngobrol sama salah seorang eksekutif di sebuah organisasi yang merasa bahwa kok di timnya itu banyak orang egois gitu ya, mau kerjanya sendiri-sendiri ya, silo-silo, nggak mau berinteraksi, nggak mau teamwork, sehingga mau minta Pak Stephen Covey itu bikin program tentang human relation gitu kan. Terus ditanya sama Covey kan, emang kayak gimana kondisinya ya, kamu lihat sendirilah gitu kan. Nah, datang ke kantornya, analisis kebutuhan gitu ya. Bener sih, Pak Covey bilang bener, emang orang kerja sendiri-sendiri, nggak kerja sama gitu. Sekeras apapun berusaha untuk menggerakkan kerjasama tetap nggak muncul. Nah, sampai satu titik, jadi di sebuah di sebuah ruangan kalau nggak salah, itu dia melihat ada satu papan gitu, mungkin scoreboard lah besar di sebuah ruangan yang di situ ada gambar orang-orang atau mungkin tim ya, yang gambarnya tuh kayak racing gitu. Jadi mungkin gambar orang-orang yang, nah di ujungnya tuh ada tulisan hadiahnya dari racing itu adalah pergi ke segitiga Bermuda, bukan segitiga, pulau Bermuda ya, ke Bermuda lah gitu ya, daerah Bermuda ya, jalan-jalan lah gitu hadiahnya. Nah ditanya, itu apa tuh? Oh ya itu hadiah, itu apa, scoreboard ya, buat orang berkompetisi supaya mereka nanti kalau menang dapat di situ. Jadi sementara eksekutif ini ketika meeting ngajakin orang buat ayo sinergi ya, teamwork, ayo bekerja sama. Nah, meeting itu sering diakhiri dengan dibuka tuh scoreboardnya, kemudian oke, siapa yang semangat untuk mencapai hadiah ke Bermuda. Di sini muncul paradoksnya. Jadi sementara yang diinginkan adalah kerjasama, tapi ternyata sistem yang di-create di organisasi itu justru sistem kerja yang sangat individualistis. Nah,
Padahal di balik sistem ada pola pikir yang suka nggak suka akan dirasakan oleh orang-orang di organisasi. Yang batasan aja, apa gunanya saya kerjasama? Toh yang di reward bukan kerjasama, yang di reward adalah kerja individual. Hadiahnya pun buat individual. Nah, gitu. Jadi tanpa disadari, Pak Kofi bilang di sini, kita tuh biasanya milih menggunakan salah satu, salah dua dari setidaknya ada 6 paradigma interaksi manusia. Nah, mungkin di video kali ini saya akan bahas sampai situ dulu. Pertama yang di EBIT ini yaitu win-win. Pola pikir ketika saya pengen menang, saya juga pengen Anda menang. Nah, tapi ini adalah yang paling ideal. Yang susah adalah karena kita kadang-kadang punya paradigma win-lose. Yaitu saya pengen menang, untuk itu saya harus mengalahkan Anda. Nah, yang ketiga, kadang-kadang saya susah menang, ya sudah saya mengalah. Saya biarkan Anda menang, namanya paradigma lose-win. Yang keempat, paradigma saya kalah, tapi saya juga nggak mau mengalah, saya nggak rela Anda menang juga, maka saya pengen Anda kalah juga, sebagaimana saya. Namanya lose-lose. Nah, yang kelima, paradigma win saja, yaitu paradigma ketika saya yang penting saya menang, saya peduli Anda menang apa kalah. Kalau Anda menang juga ya syukur, tapi itu bukan karena saya pikirin Anda menang. Kalau Anda kalah ya namanya juga kadang-kadang hidup, ya biarin aja lah. I don't really care gitu. Yang terakhir disebut sebagai win-win or no deal, menang-menang atau tidak sama sekali. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi win-win itu adalah pola pikir yang ketika kita benar-benar pengen semua pihak itu merasa menang. Kenapa? Ya karena inilah satu-satunya hubungan pola pikir yang bisa terjadi untuk hubungan jangka panjang. Nah, silahkan dicek hubungan kita yang jangka panjang, hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, persahabatan, hubungan bisnis, pasti terjadi karena saya merasa menang dan orang lain yang bersama saya juga merasa menang. Jika salah satu tidak merasa menang, pasti hubungan itu sudah tidak terjadi lagi. Ya, silahkan dicek juga hubungan-hubungan yang putus, itu biasanya terjadinya karena salah satu merasa kalah. Nah, satu-satunya cara dan satu-satunya prinsip yang terjadi di hubungan yang jangka panjang, suami istri, anak, ya kerja, rekan kerja, bisnis, ya partner bisnis, pelanggan sama suppliernya yang bertahun-tahun, terjadinya pasti karena masing-masing mendapatkan kemenangan. Gitu. Nah, problemnya adalah kita hidup di era ketika kita dikondisikan untuk berkompetisi. Seringkali kompetisi itu digaung-gaungkan, dunia ini sangat kompetitif gitu ya, sehingga terjebaklah kita dalam pola pikir yang namanya menang kalah. Kalau saya mau menang, maka saya harus mengalahkan orang lain. Menariknya, kalaupun ada situasi di mana menang kalah ini beneficial, ternyata tidak banyak. Contoh, biasanya menang kalah hanya terjadi dalam kondisi misalnya kita lagi pertandingan. Ya sepak bola, basket, ya tinju gitu ya. Itu memang harus mengalahkan orang. Ya, tapi di luar pertandingan atau bahkan ketika pertandingan itu selesai, udah nggak diperlukan lagi itu pola pikir menang kalah tadi. Ya kan, justru kalau ada dua tim bertanding ya, menang kalah kan, setelah bertanding masih berantem, malah jadi melanggar peraturan gitu, melanggar hukum. Gitu. Jadi menang kalah ternyata selalu ada batasannya. Dalam bisnis pun sama kan? Dalam bisnis coba kita cek, ya kan? Organisasi yang bersaing, ya oke lah bersaing mendapatkan pelanggan. Tapi kalau kita pikir-pikir, hampir semua industri punya asosiasi loh. Asosiasi perusahaan mobil otomotif, asosiasi perusahaan asuransi. Kenapa? Ya karena mereka harus kerjasama untuk bikin aturan yang fair, untuk bikin aturan yang saling menguntungkan, untuk membesarkan bisnis supaya tidak ada persaingan yang tidak sehat. Dan mereka kan harus duduk bersama di situ, mikir bareng-bareng gitu kan. Ya kita lihat sekarang belakangan ini misalnya perusahaan transportasi taksi yang dianggap bersaing ya dengan taksi online, tapi ya mereka akhirnya bekerja sama dan justru masing-masing malah makin besar. Ya, dan makin masing-masing bisa saling belajar untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Kelihatannya bersaing, tapi ya tidak dalam setiap saat
persaingan itu works gitu. Apalagi kalau dipikir-pikir dalam kehidupan yang memang sebenarnya interdependen, kehidupan keluarga. Kalau bersaing terus-terusan, pengen menang kalah, nah hubungannya biasanya tidak akan jangka panjang. Even di dalam satu perusahaan, satu tim misalnya, oke kita bersaing dapat nilai yang lebih bagus karena memang ada kuotanya. Tapi hanya dalam konteks itu saja. Sebagian besar kita harus bekerja sama dengan orang lain. Jadi win-lose tidak cocok, tidak memungkinkan untuk punya hubungan yang jangka panjang. Persahabatan apalagi. Nah, yang menariknya adalah kadang-kadang win-lose ini ya terjadi di dalam situasi yang kita nggak sengaja masuk ke situ ya. Contoh di Indonesia sekarang sudah mulai hilang sih, ada sistem ranking di pendidikan kita ya. Jadi orang itu di ranking di kelas, di sekolah di ranking lagi, di provinsi di ranking lagi gitu ya. Iya kalau dipikir-pikir no point zaman sekarang ya. Tidak ada jaminan orang yang rankingnya lebih tinggi maka hidupnya akan lebih baik gitu. Karena at the end dia harus bekerja sama dengan semua orang untuk bisa menyelesaikan banyak hal. Dan tidak jarang, bahkan mungkin banyak kita temukan orang yang tidak pernah dapat ranking dalam artian 5 besar gitu misalnya di kelasnya. Tapi dia jadi orang yang sangat berhasil, jadi pengusaha yang sangat sukses misalnya, jadi profesional yang sangat luar biasa, jadi pemimpin yang mantap banget karakternya. Dan menariknya saya pernah menemui begini situasinya ya. Di era di Indonesia sekarang sudah nggak ada sistem ranking lagi. Dan orang tua sebagian sudah sadar bahwa ranking itu ya nggak ngaruh juga, karena nggak bisa dibandingin, apalagi kecerdasan sekarang at least ada 9 gitu. Jadi nggak relevan merata-rata seluruh nilai kemudian meranking, jadi tidak relevan. Orang yang anak bisa sangat jenius di olahraga dan lemah di matematika, begitu pula sebaliknya, jenius di matematika, lemah di olahraga, dua-duanya bisa sukses, bisa punya kehidupan yang hebat masing-masing. Nah tapi menariknya pas orang tuanya nggak nanya, gurunya kadang-kadang masih mancing tuh ya. Kalau dilihat-lihat rata-ratanya sekarang ada di peringkat 5 loh. Sementara kita sudah nggak bahas lagi ranking, ternyata masih dipancing juga. Nah itu susahnya. Kadang-kadang di pertemuan antar orang tua juga suka terjadi, tapi ya mungkin belakangan mudah-mudahan sudah agak ini. Nah ada sebuah pertanyaan menarik nih dalam buku ini, kenapa win-lose itu tidak relevan? Karena untuk hubungan yang sangat penting, misalnya hubungan pernikahan, itu kalimat ini aneh kalau ditanyakan. Siapa yang menang di pernikahan Anda? Itu agak menarik ya. Kalau di pertandingan bola, siapa yang menang? Bisa kan wajar. Tapi kalau siapa yang menang di rumah tangga Anda, itu agak aneh pertanyaan ditanyakan. Artinya ini nggak relevan untuk jawabannya. Gitu. Nah kebalikannya adalah lose win. Orang ketika sulit untuk menang, maka memilih untuk mengalah. Nah, which is ada gunanya juga, sama seperti Windows tadi. Kadang-kadang kita mesti mengalah sama pasangan, sama teman-teman, sama pelanggan. Tapi sekali lagi mengalah juga tidak pernah menjadikan kita happy dalam jangka panjang kan. Banyak lagu tentang mengalah itu. Misalnya, mengapa harus aku yang mengalah? Nah, itu kan tanda bahwa mengalah itu memang tidak membuat kita happy dalam jangka panjang. Pulangkan saja aku pada ibu, gitu kan juga begitu ya. Kita sama pelanggan kadang-kadang kita ngalah lah ya, demi dapat bisnis kita kasih harga yang nggak standar dulu. Tapi jelas itu bukan karena kita berharap itu terus-terus saja. Kita berharap someday akan dapat harga yang normal, dapat order banyak kan gitu. Suami istri juga demikian ya, seringkali kita mesti mengalah, tapi kita tahu ya hubungan itu akan bisa berjalan baik tidak dengan cara mengalah terus-terusan. Jadi lose win tetap ada gunanya juga sebagaimana win lose, tapi kita tahu ini juga tidak akan membuat hubungan kita jangka panjang. Orang ya karena dia karyawan baru kemudian dapat performance yang ya mungkin pas-pasan di nilainya, bonusnya belum dapat, ya is okay. Untuk tahun pertama orang terima-terima aja, ini orang baru. Tapi kalau tahun kedua, ketiga masih diperlakukan begitu, kemungkinan akan resign. Gitu. Nah, Pak Kopi membahas bahwa lose win ini dalam jangka panjang itulah yang mungkin akan menjadi salah satu penyebab psikosomatic illness katanya. Ya, jadi orang sering nervous, sering kecewa gitu ya, karena memang terus-terusan berada di situasi lose win.
gitu. Agak beda dengan istilah mengalah untuk menang ya. Kalau mengalah untuk menang itu sebenarnya win-win karena kita melihatnya jangka panjang. Lose-nya itu kita tahu sementara gitu, tidak untuk seterusnya gitu ya. Nah, dikatakan pakai Ovi, banyak eksekutif, manager, parents itu swing back and forth aja antara lose win sama win lose. Mereka win lose dulu, menekan anak buah atau anaknya, sampai kemudian mulai terjadi hubungan yang tidak sehat, yang konflik berkepanjangan. Akhirnya kemudian mereka geser ke lose win, udah ngalah aja deh. Ngalah lama-lama ngelunjak anak buah sama anak ini, lose win lagi, muter-muter gitu aja, gitu. Kenapa? Karena belum melihat possibility yang lain. Yang pertama soal win-win tadi. Yang impact-nya kalau orang lose win lose itu lama-lama akan muncul yang namanya lose-lose. Ya kalah-kalah. Jadi di sini ada suami istri yang bercerai gitu ya. Tapi satu sama lain tidak rela yang lain menang, maka sebelum perceraian itu betul-betul terjadi, si suaminya menjual seluruh asetnya dengan harga sangat murah. Misalnya contoh di sini ada mobil seharga $10.000 dijual $50 karena dia tahu itu nanti akan dibagi dua sama istrinya. Ya udahlah, saya jual murah biar cuma dapat $25 aja gitu. Ya lus-lus lah jelas ya, istrinya kalah, dia juga kalah sebenarnya gitu. Nah, lose-lose biasanya terjadi ketika kondisi perang. Oke lah, perang boleh buat ya kayak gitu, tapi sekali lagi ini juga tidak bisa membuat hubungan jangka panjang. Saya pernah mendengar kisah di sebuah organisasi ada karyawan yang sangat tertekan di perusahaan baru, pemiliknya juga masih muda, sangat tertekan dengan bosnya. Dia nggak tahan, dia resign tanpa pamit, which is dia lose kan. Tapi dia nggak rela juga bosnya win, maka dia resign dengan menghapus data customer. Waduh, kacau kan, gitu. Lus hubungan itu. Ya. Baik, nah pola pikir berikutnya adalah win saja atau menang saja. Di sini nggak ngomongin kompetisi, di sini yang penting saya menang. Tapi ini juga tidak bisa bikin jangka panjang karena kita ya jadi careless sama orang lain. Kita nggak peduli sama kepentingan orang lain, dan itu akan sekali lagi ya nggak bisa bikin hubungan panjang gitu ya. Bayangin aja kita menikah misalnya, kemudian kita suka sama makanan tertentu, kita pulang mau makan sendiri tuh, istri nggak dibagi, anak nggak dibagi, mertua nggak dibagi, ya itu kemungkinan sih akan jadi problem pasti kan gitu. Di kantor lah juga sama ya, kita bawa makanan enak gitu di ruangan, makan sendiri aja gitu ya. Coba aja kalau nggak jadi bahan omongan kan gitu. Even nggak mempengaruhi kinerja pun pasti jadi bahan omongan ya. Jadi win saja juga tidak membuat hubungan kita bisa jangka panjang. Pertanyaannya, yang mana opsi yang paling bagus? Nah, Pak Kofi katakan ya selalu it depends. Ya. Tadi setiap paradigma tadi ada tempatnya. Win lose ada tempatnya, lose win ada tempatnya, lose juga ada tempatnya. Ketika kita tadi perang misalnya, orang yang mengorbankan dirinya ketika perang kan dia lose, meninggal kan, tapi kemudian dia demi supaya lawannya juga, lawan negaranya itu bisa kalah. Cuman ya supaya hubungan kita bisa jangka panjang, atau satu-satunya yang bisa membuat hubungan jangka panjang adalah win-win saja. Nah ini menarik. Kadang-kadang pola pikir win-win ini tanpa sadar suka membuat kita merasa sudah win-win padahal belum. Ya, diceritakan di sini ada seorang CEO lah ya, cerita pada Pak Steven, idenya kayaknya bagus nih win-win, tapi kok di dunia nyata susah ya gitu. Kayaknya kayaknya nggak realistik deh gitu. Yang realistik adalah pola pikir yang lain. Nah menarik, Pak Kofi di sini menggunakan metode yang menarik ya. Oke, kalau Anda anggap itu nggak realistik, coba sekarang ya sama pelanggan deh pakai win lose. Realistis nggak? Ya enggak lah, mereka ntar lari. Oke, berarti win lose juga nggak realistis dong. Yes. Sekarang ganti lose win deh sama pelanggan. Ya kasih aja semua, nggak usah suruh bayar, atau kasih harga yang murah, kasih semua servis. Iya rugi dong saya, nggak profit, no margin, no mission. Nah, oke, berarti lose win juga nggak realistis dong. Ya kan? Oke. Sama supplier deh. Nah si presiden bilang begitu. Oke, sama supplier. Coba win lose. Anda win terus mereka lose.
ya akhirnya mereka juga nggak mau kerja sama kita nggak dapat supply barang bagus. Oke, sekarang lose win, kasih harga suka-suka mereka, kita yang rugi juga sama aja ya. Jadi coba yang bikin kita bisa jangka panjang sama customer apa ya, pada akhirnya win-win. Saya bilang, oh tapi enggak nih Pak Steven, jadi sama supplier kita waktu itu pengen win-win, kita udah open nih diskusi, kita perlu dikuras habis dikerjain kita, mereka minta macam-macam. Pak Kofi nanya, loh kenapa Anda pakai lose win? Enggak, kita datang dengan win-win. Iya, katanya tadi Anda perusahaan dikuras. Iya, berarti mereka win. Iya, Anda lose dong. Iya, namanya apa tuh? Lose win ya. Nah, jadi kadang-kadang lose win dan win lose ini tidak patok gitu ya. Kita kadang-kadang swing back and forth. Maka perlu sadar betul gitu ya. Nah, maka dari itu ada satu paradigma lain yang disebut sebagai win-win or no deal. Dalam situasi tertentu, kita berusaha untuk win-win. Kalau memang tidak bisa, supaya tetap win-win dalam jangka panjang, ya sudah no deal saja. Kayak kita nawar barang di pasar atau di mana, kita cari win-winnya nggak ketemu, ya udah nggak jadi aja deh, daripada kita memendam hati, gitu kan? Sama kayak kita nyari kerja, ya kita minta gaji sekian, perusahaan maunya kita ngerjain ini, gajinya sekian, nggak cocok, ya udah nggak apa-apa, gitu kan? Nggak ada kemudian kita masang di IG, wah saya di lulusan kampus terkenal kok digaji cuma segini. Nggak perlu begitu bos, no deal aja selesai urusannya. Ngelamar orang kan juga sama ya, saya ngelamar pengennya win, negosiasi, tektok nanya-nanya, diskusi macam-macam sana sini, kok kayaknya nggak cocok, ya udah nggak usah dia mau ngomongin, selesai aja no deal. Dalam jangka panjang itu lebih sehat ya, kita tidak ada yang sakit hati, tetap bisa punya hubungan silaturahmi yang baik, tetap bisa punya hubungan yang tidak rusak gitu. Bahkan ada kisah menarik di sini ketika jadi sharing dari seorang CEO sebuah perusahaan Coffee. Jadi dia mau kerjasama sama satu perusahaan, udah ada kontraknya, terus kemudian ya tapi ternyata banyak protes dari karyawan, ganti software gitu ya. Ini perusahaan penyedia software, kemudian presidennya ganti, presidennya bilang, aduh kayaknya banyak protes nih, kita udahin aja yuk, kita nggak usah jalanin gitu kan. Terus tapi si perusahaan yang penyedia bilang, oh ya sudah kalau gitu, kalau emang nggak cocok daripada nggak ini, oke lah depositnya saya balikin, semua hal yang kita deliver aja yang dibayar gitu ya, udah kita nggak usah lanjutin deh. Ya, menariknya sekian bulan kemudian presidennya kontak lagi tuh yang pelanggan tadi. Pak kayaknya kita udah jadi pembatalan kontrak tadi membuat dia kehilangan nilai kontrak itu $84.000. Nah, tapi menariknya gara-gara win or no deal tadi 3 bulan kemudian dikontak lagi, Pak kayaknya kita sekarang udah ready buat berubah dan kayaknya mau kita pakai Bapak aja. Nah, dan dia sign kontrak $240.000, jadi 3 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat. Yang pertama kenapa? Karena hubungannya terjaga dengan no deal tadi itu. Nah Pak Kofi bilang tapi ya tetap aja juga si no deal ini tidak untuk setiap situasi gitu ya. Contoh situasi yang paling cocok adalah ketika baru mulai sebuah hubungan bisnis, ya baru mulai berkeluarga, itu perlu. Ya, tapi kalau hubungannya sudah established, hati-hati. Karena kesannya di bahaya. Oh nggak mau kerja di sini, udah pecat, no deal. Oh nggak cocok sama keluarga nih, udah pisah, usir anak dari rumah. Wah ya problematik kalau kayak gitu. Jadi saya juga baru dapat insight yang luar biasa nih di bagian ini. Tadi saya pikir win or no deal itu setara gitu. Saya pikir begitu dan itu berlaku di semua situasi. Ternyata nggak juga. Ya betul sih bahwa ada suami istri akhirnya berpisah, itu bagian dari no dealnya karena nggak ada kecocokan. Tapi saya baru sadar, oh iya ya, ya itu pun sesuatu yang perlu dipertimbangkan matang-matang. Win-winnya dulu lah yang dipertimbangkan. No dealnya itu tidak untuk setiap saat, karena kalau kita dikit-dikit pakai no deal bahaya juga gitu ya. Kerjasama jangka panjang sama supplier terus dikit-dikit no deal gitu kan, bahaya juga. Jadi win-winnya dulu diusahakan. Ya, no deal itu kepake ketika sudah sangat mepet banget ya, daripada merusak dalam jangka panjang. Ya di depan aja ketika kita baru mulai, tapi di tengah-tengah itu hindari no dealnya dulu.
usahakan untuk win-winnya dulu. Nah, sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutin di video berikutnya 5 dimensi win-win. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.